Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proses perencanaan, pembelian, hingga evaluasi saham adikarya berdasarkan transaksi yang dilakukan pada tanggal 1 Desember tahun 2025. Presentasi ini bertujuan memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana langkah investasi dilakukan secara terarah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trini Aprilia. Nama saya Selvi Lindy Astuti. Nama saya Lutfiana Amelia Putri. Nama saya Noviana Disa Fitri. Dan nama saya Aldrina Manuela. Saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan laporan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengalaman investasi pasar modal pada PT Adikarya Tbk. Pada slide latar belakang ini dijelaskan bahwa pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan investasi karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dana melalui pembelian saham. Perkembangan teknologi membuat aktivitas tersebut semakin mudah dilakukan, terutama memulai aplikasi investasi berbasis digital seperti POEMS. Dalam konteks pembelajaran mata kuliah keuangan, pemahaman mengenai investasi tidak cukup hanya melalui teori, tetapi perlu didukung dengan praktik langsung agar mahasiswa dapat melihat bagaimana keputusan investasi bekerja di pasar sebenarnya. Melalui praktik pembelian dan penjualan saham menggunakan aplikasi POEMS, mahasiswa dapat memahami proses transaksi, pergerakan harga, biaya-biaya yang ditimbulkan, serta risiko yang muncul akibat fluktuasi pasar. Pengalaman langsung ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang dinamika investasi sehingga mahasiswa dapat menghubungkannya dengan teori yang telah dipelajari di kelas. Tujuan dari perencanaan ini adalah supaya sebelum membeli saham, kita sudah punya arah yang jelas. Jadi kita mulai dari memahami pasar dulu, kemudian memilih saham yang cocok, dan menentukan modal yang mau dipakai. Dengan perencanaan keputusan yang kita ambil itu bukan sekedar coba-coba, tapi benar-benar berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Ini penting supaya transaksi yang kita lakukan lebih terarah dan menyesuaikan dengan risiko yang bisa kita terima. Selanjutnya yaitu pemilihan saham adikarya. Untuk praktek ini, kami memilih saham ADI karena harganya cukup terjangkau sehingga sesuai dengan modal yang sudah kami tentukan. Selain itu, ADI juga menjual proses pembeli dan jualnya bisa langsung tereksekusi tanpa menunggu lama. Perusahaan ini juga berasal dari sektor konstruksi yang aktivitasnya cukup tinggi di pasar infrastruktur. Jadi dengan memilih ADI, kami bisa melihat pergerakan harga yang jelas dan lebih mudah pemahamannya, proses transaksinya, dan di aplikasi POEMS. Data transaksi pembelian saham ADI, kami melakukan pembelian saham pada tanggal 1 Desember 2025 melalui aplikasi POEMS. Pada saat itu, kami membeli saham ADI sebanyak 1 lot atau 100 lembar. Harga beli berada di angka Rp248 per lembar, sehingga total dana yang dikeluarkan menjadi sekitar Rp24.850 setelah ditambah biaya transaksi. Data pembelian ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana pergerakan harga saham setelahnya dan menjadi acuan dalam menghitung hasil akhir investasi, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Baik, selanjutnya proses pembelian saham adikarya. Sebelum melakukan pembelian saham, kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Tahap pertama dalam melakukan pembelian yaitu masuk ke aplikasi POEMS, kemudian memilih menu search dan mengetik kode ADI. Selanjutnya masuk ke tampilan pembelian saham ADI. Di tampilan terdapat price, kita masukkan harga A saat itu yaitu Rp248 dan quantity loss yaitu 1 lot sama dengan 100 lembar. Selanjutnya cek bila sudah benar. Kemudian lanjut menekan tombol submit by order. Bila sudah memencet tombol submit, tampilan berikutnya yaitu order status. Tahap terakhir adalah mengecek menu portofolio untuk memastikan bahwa saham ADI telah masuk ke daftar kepemilikan.
Baik, slide selanjutnya adalah pemantauan harga saham ADI. Pada hari pertama, harga saham ADI berada di level Rp248. Pergerakan ini menunjukkan adanya minat beli yang cukup stabil setelah penurunan pada sesi sebelumnya. Candlestick pada grafik juga memperlihatkan sedikit tekanan beli atau buyer pressure, sehingga harga mampu bertahan di area 240 sampai 250. Secara keseluruhan, kondisi pasar pada hari ini cenderung tenang dan tidak menunjukkan volatilitas yang signifikan. Pada hari kedua, harga saham ADI naik menjadi Rp250. Kenaikan ini menunjukkan adanya respon positif dari pelaku pasar. Meskipun kenaikannya masih relatif terbatas, grafik memperlihatkan adanya dorongan beli yang lebih kuat dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan kecil ini dapat diartikan sebagai upaya pasar untuk membawa harga kembali ke zona konsolidasi setelah sempat melemah. Dan pada hari ketiga, harga saham turun cukup signifikan menjadi Rp242. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan jual yang meningkat, sehingga harga bergerak turun dari posisi sebelumnya. Pada grafik, terlihat candlestick merah panjang yang menggambarkan dominasi penjual atau seller pressure. Penurunan harga ini tidak selalu menggambarkan kondisi fundamental yang buruk, melainkan lebih pada dinamika pasar harian yang bersifat fluktuatif. Tahap pertama dalam melakukan penjualan adalah membuka menu portofolio pada aplikasi Poems. Menu ini berfungsi untuk menampilkan seluruh saham yang kita miliki. Langkah berikutnya adalah memilih saham ADI, lalu menekan tombol sell. Pada tahap ini, investor memasukkan harga yang ingin dijadikan sebagai harga penjualan. Bila ingin segera terjual, investor bisa memilih bid, yaitu harga yang ditawarkan pembeli. Harga jual saham ADI yang dimasukkan adalah 242 per lembar, sehingga untuk satu lotnya adalah 24.200 perak. Selanjutnya, investor menekan tombol submit sell order. Dan setelah itu menekan tombol OK. Setelah order terkirim, status transaksi dapat dipantau di order status. Tahap terakhir yaitu mengecek kembali menu portofolio. Ketika penjualan berhasil, saham ADI tidak muncul dalam daftar kepemilikan. Untuk transaksi penjualan, kami melakukan penjualan kembali saham ADI melalui aplikasi POMS. Penjualan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025 sebanyak 1 lot atau 100 lembar saham. Pada saat itu, harga pasar berada pada posisi Rp242.000 per lembar, dan kami mengeksekusi order penjualan pada harga tersebut. Hasil penjualan yang kami terima adalah sebesar Rp24.200 sebelum biaya transaksi. Data ini menjadi dasar perhitungan hasil akhir investasi, dan dari sini terlihat bahwa nilai jual lebih rendah dibanding harga beli. Evaluasi hasil investasi. Pada tahap ini, kami menilai kembali seluruh proses pembelian hingga penjualan saham ADI. Dari data transaksi, terlihat bahwa kami membeli saham pada harga Rp248 per lembar dan menjualnya di harga Rp242 per lembar. Selisih harga ini menghasilkan capital loss atau kerugian sebesar Rp650 per lot sebelum biaya transaksi. Kerugian ini terjadi karena harga saham mengalami penurunan dalam waktu yang cukup singkat. Dari pemantauan yang kami lakukan, harga sempat berada di posisi Rp250. Namun setelah itu terus bergerak turun sehingga berada di bawah harga beli. Karena kondisi pasar tampak melemah, kami memilih untuk menjual saham meskipun dengan harga lebih rendah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa keputusan menjual terlalu cepat memberi dampak pada hasil akhir investasi. Pengalaman ini juga memperlihatkan pentingnya menetapkan target harga, memahami volatilitas pasar, serta melatih kemampuan membaca pergerakan bid-ask di aplikasi POMS. Meskipun hasil akhirnya rugi, proses ini memberikan pembelajaran bahwa investasi saham memiliki risiko yang nyata. Setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan lebih matang.
Sebagai penutup, seluruh rangkaian praktik investasi melalui aplikasi POMS memberikan pengalaman yang cukup lengkap mengenai bagaimana proses transaksi saham berlangsung, mulai dari pembelian, pemantauan harga, hingga penjualan kembali. Semua tahapan memberikan gambaran nyata tentang dinamika pasar yang bergerak sangat cepat. Meskipun hasil akhirnya berupa kerugian karena harga jual berada di bawah harga beli, proses ini justru memperkuat pemahaman bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari investasi saham. Dari pengalaman ini, ada beberapa saran yang dapat dijadikan pegangan. Pertama, penting untuk menentukan target harga sejak awal, baik target keuntungan maupun batas kerugian, supaya keputusan yang diambil lebih terarah dan tidak terburu-buru. Kedua, sebelum membeli saham, sebaiknya dilakukan analisis sederhana seperti melihat tren harga, volume transaksi, dan pergerakan bid-ask agar keputusan pembelian lebih rasional. Ketiga, pemantauan secara konsisten sangat diperlukan karena harga saham bisa berubah dalam hitungan menit, sehingga respon cepat akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Dengan memahami hal-hal tersebut, proses investasi berikutnya diharapkan dapat lebih matang dan memberikan hasil yang lebih baik. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga dalam membangun disiplin dan strategi yang lebih tepat dalam berinvestasi di pasar modal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pembelian dan evaluasi saham Adikarya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi contoh dalam memahami proses investasi dasar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.